Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik Pak. Oke, terima kasih. Sekarang saya coba merefresh pikiran kalian tentang apa yang saya ajarkan minggu kemarin. Iya Pak. Nah, saya akan merefresh apa yang saya ajarkan minggu kemarin. Saya akan memberi pertanyaan langsung untuk merefresh otak kalian. Iya Pak. Coba apa yang kalian ingat, apa yang saya ajarkan minggu kemarin tentang faktor yang mempengaruhi permintaan barang atau jasa. Faktor permintaan ya. Permintaan. Kalau salah nggak apa-apa Pak. Gak apa-apa, namanya juga belajar, harus. Kan kemarin Bapak sudah menjelaskan kan ada 4 faktor di situ. Faktor apa? Salah satunya faktor jumlah penduduk. Sebentar, itu faktor permintaan apa penawaran? Faktor permintaan. Oke, silakan. Faktor permintaan ada 4 Pak. Ya. Saya sudah Bapak jelaskan kemarin. Salah satunya jumlah penduduk ya Pak ya. Saya ingat. Ya. 2, daya beli masyarakat. Kayak beri masyarakat, siap. 3, selera terhadap barang atau jasa sesuai permintaan. Nah, Yang terakhir, intensitas kebutuhan masyarakat terhadap barang atau jasa. Sudah Pak. benar sekali. Beri tepuk tangan, Kak Jalika. Sekarang kamu. Saya. Iya, kamu. Soalnya temannya sudah menjawab, jadi kamu. Apa yang kamu ingat selain dari hukum permintaan barang atau jasa? Penawaran, Pak. Oke, hukum penawaran. Ya, hukum penawaran. Silakan disebutkan apa saja faktornya. Faktor hukum penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Benar. Yang kedua, tingkat kemajuan teknologi. Benar. Yang ketiga, kebutuhan terhadap uang. Benar. Yang keempat, tujuan tertentu dari produsen atau penjual. Sudah Pak? Benar Pak? Benar. Beri tepuk tangan buat. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, tolong diperhatikan ya. Sebelum masuk ke inti pembelajaran hari ini, Bapak akan terlebih dahulu menjelaskan kepada kalian bahwa pada pembelajaran ini nantinya akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kan ini ada 2 siswa, jadi Bapak bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok, saya namai kelompoknya 2 aja ya. Ya Pak. Buah apel sama buah manggis. Ya Pak. Oke, Oke. apakah sudah jelas? Kamu kelompok apa tadi? Apel. Kamu? Manggis. Oke, sudah jelas ya? Oke. Ya. Baik, saya akan melanjutkan. Loh, kok pada lemes ini? Kenapa? Itu Pak. Kenapa kalau capek? Kurang menyenangkan nggak pelajaran Bapak ini? Kok bisa sampai capek? Senang Pak, senang Pak. Tapi hari ini capek Pak. Siap Pak. Makan ya? Iya Pak, belum makan siang Pak. Baik. Bapak akan memberikan sebuah permainan untuk meningkatkan gairah belajar kalian kembali. Bapak akan memberikan sebuah permainan yang namanya PIS, benar ya? Namanya pistol dan PIS. Jadi sebelum itu Bapak beri apa-apa dulu. Misalkan yang tangan kiri pistol, yang tangan kanan PIS. Jadi kalau Bapak bilang game dimulai, yang kiri pistol, yang kanan PIS. Jadi bergantian. Pistol, PIS, pistol, PIS, pistol, PIS. Ayo coba dulu. Kanan ya Pak. Ya, seumpama yang kiri pistol. Kanan. Baik, kita mulai saja untuk permainannya. Ayo fokus melatih pikiran ya. Ya Pak. Ingat, ini pistol, ini PIS. Yang kiri pistol dulu, yang kanan PIS. Oke, kita mulai. Yang salah dihukum ya. Saya beri pertanyaan nanti. Ya.
1, 2, 3. Pistol, bis, pistol, bis, pistol, bis. Kurang cepat. Yang lagi. Percobaan. Ayo. Ingat ya, yang kiri pistol dulu. Yang cepat ya. 1, 2, 3. Pistol, bis, pistol, bis, pistol, bis. Nah, kamu keliru. Sampai Pak. Saya beri pertanyaan kamu ya. Dibaca dulu ya. Baik Pak. Terima kasih. Ayo pilih yang mana? Oke, dibuka. Apa pertanyaannya? Jelaskan hukum penawaran. Oke, silakan. Apa? Jelaskan menurut kamu apa itu hukum penawaran? Hukum penawaran itu saat harga barang meningkat maka mendorong meningkatnya penawaran pada suatu barang atau jasa. Jika suatu barang atau jasa harganya meningkat maka produksi akan memasok barang lebih banyak. Betul. Ada tepuk tangan ya. Oke, bagus. Baik anak-anak, tolong didengarkan terlebih dahulu ya. Ya Pak. Kan materi hari ini itu tentang terbentuknya sistem permintaan dan penawaran yang berhubungan dengan harga pasar nantinya. Nah, untuk contoh kasus yang lagi marak sekarang itu, misalnya di saat hukum permintaan, kalau di Indonesia sekarang kan ini mau lebaran ya, mau hari raya Idul Fitri ya. Nah kan biasanya pada hari raya Idul Fitri pada acara kumpul keluarga itu kita kan sering makan opor ayam kan ya? Ya Pak. Ya, Pak. opor ayam. Nah itu otomatis penjualan dari ayam itu akan meningkat. Jadi sesuai dengan hukum permintaan, kalau hukum permintaan itu tergantung, konteksnya itu tergantung kepada si pembeli atau konsumen. Jadi misalkan konsumen lagi butuh banyak, otomatis harga barangnya itu akan semakin meningkat. Jadi si penjual atau si pemproduksi itu akan meningkatkan harganya sesuai dengan permintaan yang ada, permintaan dari konsumen. Sedangkan untuk hukum penawaran itu terfokuskan kepada si penjual atau si pemproduksi. Lain halnya dengan hukum permintaan tadi, itu kan fokusnya ke pembeli. Sekarang kalau hukum permintaan dari si penjual. Nah itu kalau hukum permintaan. Hukum penawaran maksud saya itu misalnya ya pada saat tahun-tahun pandemi yang kemarin tahun yang lalu itu kan masker terus meningkat. Maksudnya kebutuhan untuk masker itu meningkat, penawarannya bukan untuk pembelinya, itu penawarannya meningkat. Jadi banyak oknum-oknum yang memperjualbelikan masker itu dimahalkan gitu, sesuai dengan penawaran. Ya Pak. Jadi anak-anak bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Paham Pak. Ya. Baik. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan kembali tentang materi itu selanjutnya.